Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah horor yang penuh misteri, tentang seorang pria bernama Pak Budi yang nekat melakukan pesugihan kelelawar emas demi melunasi hutang ibunya. Tapi siapa sangka, perjanjian itu justru berujung pada tragedi mengerikan yang merenggut nyawa anaknya sendiri. Siapkan nyali kalian, matikan lampu, dan mari kita mulai ceritanya. Pak Budi menghela napas panjang, menatap kosong ke halaman rumahnya yang sempit. Matahari siang itu terik, tapi di dadanya dingin seperti tertiup angin dari lubang yang tak terlihat. Ibunya baru saja dikuburkan seminggu lalu. Perempuan tua itu meninggal dalam keadaan sakit, meninggalkan tumpukan hutang yang tidak main-main jumlahnya. Dari warung ke warung, dari tetangga hingga rentenir, semua pernah disambangi ibunya untuk meminjam uang. Entah untuk kebutuhan sehari-hari, biaya obat, atau sekadar membayar hutang lama dengan hutang baru. Kini semua nama pemberi hutang itu mengarah ke satu orang, Pak Budi. Budi, hutang almarhumah ibumu bukan hilang cuma karena dia sudah meninggal, kata salah satu tetangganya dengan nada dingin. Kalau kamu anaknya, ya kamu yang tanggung. Jangan pura-pura bodoh. Ucapan itu menancap seperti paku di hati Pak Budi. Dia tahu hukum tak tertulis di kampung ini, hutang orang tua akan jadi beban anak. Dan Pak Budi, bukan orang berada. Dia hanya pekerja serabutan yang kadang dapat kerja bangunan, kadang membantu di bengkel, kadang pulang dengan kantong kosong. Istrinya, Siti, sudah berkali-kali mengingatkan, kita ini sudah susah, Mas. Jangan sampai hutang ibumu bikin kita tambah terpuruk. Kalau bisa, pelan-pelan saja bayarnya. Jangan sampai kita kelaparan. Tapi teori dan kenyataan itu dua hal berbeda. Hutang yang menumpuk tidak mengenal kata pelan-pelan. Bunga hutang dari rentenir seperti api yang merambat di ladang kering. Sedikit saja terlambat membayar, jumlahnya membengkak 2 kali lipat. Siang itu, suara motor tua berhenti di depan rumah. Pak Budi langsung merinding. Ia kenal betul suara itu, motor milik Darno, rentenir yang paling ditakuti di kampungnya. Darno turun, mengetuk pintu rumah tanpa salam. Ketukannya keras, seperti palu menghantam pintu. Budi, keluar. Jangan pura-pura nggak ada. Pak Budi menelan ludah, lalu keluar sambil mencoba tersenyum kecut. Pak Darno, uangnya belum ada, Pak. Saya masih apa? Darno memotong, suaranya lantang. Dari kemarin kamu janji. Hutang ibumu itu harus lunas. Kalau enggak, ya siap-siap saja kamu saya bikin malu di kampung ini. Beberapa tetangga sudah mengintip dari balik pintu. Ada yang kasihan, ada yang cuma ingin tahu gosip. Pak Budi merasa harga dirinya dirobek di depan umum. Kasih saya waktu lagi, Pak. Saya akan cari jalan, ucapnya memohon. Darno mendengus. Waktu? Waktu itu cuma untuk orang yang mau bayar. Kalau kamu nggak bayar, ya siap-siap saja keluargamu sengsara. Ingat itu. Setelah mengancam, Darno pergi. Tapi ancaman itu tertinggal di udara, berat seperti awan mendung yang menggantung di atas kepala Pak Budi. Sore itu, Pak Budi berjalan tanpa tujuan. Kepalanya penuh dengan hitungan angka hutang, kebutuhan rumah, biaya sekolah anak, dan perut yang minta diisi. Ia akhirnya berhenti di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Warung itu sepi, hanya ada seorang pria berusia sekitar 50-an yang duduk di sudut, menyeruput kopi hitam pekat. Pria itu berkulit legam, matanya tajam seperti sedang menilai setiap orang yang lewat. Pak Budi memesan segelas kopi dan duduk tak jauh darinya. Awalnya mereka hanya saling diam, tapi entah kenapa, pria itu mulai membuka percakapan. Kelihatannya kamu punya beban berat, katanya. Pak Budi tersenyum miris. Apa kelihatan sekali, Pak? Beban itu nggak bisa disembunyikan. Matamu itu, mata orang yang sudah terpojok. Entah kenapa, Pak Budi akhirnya bercerita. Tentang ibunya, hutang yang menumpuk, rentenir yang mengancam, dan rasa putus asa yang makin hari makin mencekik. Pria itu mendengarkan tanpa memotong, hanya mengangguk pelan. Setelah Pak Budi selesai, dia berkata dengan suara rendah, seperti membisikkan rahasia. Kamu mau keluar dari semua masalah itu dengan cepat? Pak Budi menatapnya curiga. Maksudnya? Pria itu mencondongkan badan. Pernah dengar pesugihan kelelawar emas?
pria itu memperkenalkan diri sebagai Sarman. Ia mengaku pernah berada di posisi yang sama seperti Pak Budi, terlilit hutang, hidup susah, dihina orang. Sampai akhirnya aku melakukan ritual itu, ucap Sarman sambil tersenyum samar. Kelelawar emas akan datang kalau kamu memanggilnya dengan cara yang benar. Dia akan membawakan rezeki, memudahkan urusan, bahkan membuat orang datang sendiri memberi uang. Pak Budi mengernyit. Itu, makhluk halus? Bukan cuma makhluk halus, jawab Sarman. Dia adalah pembawa keberuntungan. Tapi, Sarman menatap tajam. Setiap pesugihan ada syaratnya. Sarman menjelaskan. Setiap malam Jumat Kliwon, Pak Budi harus menaruh buah-buahan segar di dekat pohon besar di tepi hutan. Selain buah, ia harus menyiramkan darah hewan, biasanya ayam hitam, ke tanah sebagai umpan. Kelelawar emas akan datang, berputar di atas kepalanya. Itu tanda bahwa perjanjian diterima. Pak Budi terdiam. Kalau tidak memberi umpan? Sarman hanya tersenyum tipis. Jangan pernah coba-coba. Kelelawar emas itu tidak sabar. Kalau dia lapar, dia akan mengambil yang lebih berharga. Sepulang dari warung kopi sore itu, Pak Budi tidak bisa tidur. Kata-kata Sarman bergema di kepalanya seperti mantra. Kalau kamu mau keluar dari semua masalah itu dengan cepat. Ia tahu itu jalan terlarang, tapi pikirannya yang kalau terus mengulang satu hal. Hutang besar, anak butuh biaya sekolah, istri butuh makan. Pagi harinya, ia kembali ke warung kopi itu, berharap bertemu Sarman lagi. Pria itu memang sudah menunggunya, duduk di tempat yang sama, seakan tahu Pak Budi akan datang. Kamu sudah pikirkan? Tanya Sarman. Pak Budi mengangguk pelan. Saya mau coba. Sarman tersenyum, lalu memberinya selembar kertas lusuh berisi tulisan tangan, daftar peralatan dan langkah ritual. Ada ayam cemani, kelapa hijau, pisang raja, mangga harum manis, dan beberapa buah lain yang harus segar. Darah ayam harus ditampung dalam kendi tanah liat. Lakukan malam Jumat Kliwon ini. Jangan ajak siapapun. Dan yang paling penting, Sarman menatap tajam. Jangan pernah ingkar memberi umpan. Kalau kelelawar emas lapar, dia akan memilih mangsa sendiri. Malam Jumat Kliwon itu, bulan sabit menggantung pucat di langit. Pak Budi berjalan menuju tepi hutan dengan jantung berdebar. Di tangannya ada keranjang berisi buah-buahan dan kendi tanah liat berisi darah ayam yang baru disembelih. Pohon beringin besar di tepi hutan tampak seperti bayangan raksasa. Akar-akar gantungnya bergerak pelan diterpa angin malam. Pak Budi menata buah di atas daun pisang di bawah pohon, lalu menyiramkan darah ayam ke tanah. Aroma amis bercampur dengan wangi buah segar memenuhi udara. Hening. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara kepakan sayap. Awalnya pelan, kemudian semakin keras, seperti kain tebal yang dipukul angin. Dari kegelapan, muncullah seekor kelelawar besar, bulunya berkilau emas memantulkan cahaya bulan. Matanya merah menyala, menatap Pak Budi lekat-lekat. Makhluk itu berputar di atas kepala Pak Budi 3 kali, lalu mengeluarkan suara melengking yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam hati, Pak Budi merasakan sesuatu seperti janji. Seolah ia dan makhluk itu baru saja membuat kesepakatan tanpa kata. Keesokan harinya, hal-hal aneh mulai terjadi. Pak Budi yang biasanya kesulitan mendapat kerja, tiba-tiba dipanggil untuk proyek bangunan besar. Upahnya dibayar di muka, bahkan lebih tinggi dari biasanya. Beberapa hari kemudian, seorang kenalan lama menawarkan sepeda motor bekas dengan harga murah, lalu ada orang lain yang membelinya dari Pak Budi dengan harga 2 kali lipat. Uang mulai menumpuk. Hutang-hutang ke tetangga dan sebagian rentenir bisa dibayar. Wajah Pak Budi mulai terlihat segar, istrinya heran tapi senang. Mas, kok tiba-tiba rezeki lancar begini? Tanya Siti suatu malam. Pak Budi hanya tersenyum. Ya mungkin doa kita didengar. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia tak pernah lupa membawa buah dan darah ayam ke pohon beringin. Ia mulai terbiasa melihat kelelawar emas itu berputar di atasnya sebelum menghilang di kegelapan. Bulan ketiga sejak perjanjian itu, hawa aneh mulai menyelimuti rumah Pak Budi. Awalnya hanya tanda-tanda kecil. Suara kepakan sayap di malam hari, seperti sapuan kain basah yang menampar udara. Kemudian, bau anyir darah sesekali tercium di sekitar pekarangan, padahal tidak ada hewan yang disembelih. Lalu, kejadian-kejadian aneh mulai memuncak.
ayam-ayam tetangga ditemukan mati berserakan di kandang. Lehernya robek seolah digigit sesuatu yang besar. Darahnya menghilang, kering seperti tersedot habis. Warga kampung saling berbisik, menuduh musang atau biawak, tapi Pak Budi tahu, ini bukan serangan hewan biasa. Kucing liar yang sering meringkuk di teras rumahnya juga menghilang. Tidak ada bulu berserakan, tidak ada bau bangkai, lenyap begitu saja, seperti ditelan kegelapan. Namun, yang paling membuatnya benar-benar ketakutan adalah perubahan pada anak sematawayangnya, Rani. Gadis kecil berusia 7 tahun itu mulai sering sakit. Wajahnya pucat seperti kapur, urat-urat biru tipis terlihat jelas di bawah kulitnya. Tubuhnya lemas, napasnya kadang tersengal, dan matanya kehilangan cahaya ceria. Malam-malamnya semakin gelisah, ia sering terbangun sambil menangis, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ada kelelawar besar di jendela. "Pak," bisiknya dengan suara parau, seolah ketakutannya terlalu berat untuk diucapkan. Matanya merah, dia ngeliatin aku. Pak Budi langsung menatap jendela kamar, tapi yang ia lihat hanyalah bayangan ranting dan tirai yang bergoyang. Ia mencoba tersenyum, mengusap kepala putrinya. "Sudah, Rani, itu cuma mimpi. Tidur lagi, ya?" Namun, dalam hatinya, Pak Budi tahu ini bukan mimpi biasa. Sejak malam itu, ia mulai memperhatikan rumahnya lebih cermat. Dan benar saja, kelelawar emas yang dulu hanya menunggu di pohon beringin tepi hutan, kini kadang hinggap di atap rumahnya. Bahkan, pernah suatu malam, dari celah genting, ia melihat sinar merah samar menembus gelap, seperti mata yang mengawasinya dari kegelapan langit. Suatu sore, langit mulai berwarna tembaga, dan angin membawa aroma tanah basah bercampur bau amis yang entah dari mana. Pak Budi sedang duduk di teras, menambal keranjang rotan, ketika langkah kaki berat terdengar di jalan setapak depan rumah. Sosok tinggi dengan baju lusuh dan wajah keras itu muncul, Sarman. Matanya redup tapi tajam, seperti sedang membawa kabar yang tidak mengenakan. Ia melangkah pelan, namun setiap hentakan kakinya seperti memikul beban rahasia yang berat. "Budi," panggilnya sambil duduk di kursi bambu yang berderit pelan, "kamu ingatkan perjanjiannya? Umpan harus selalu ada." Pak Budi meletakkan keranjang yang sedang ia perbaiki, lalu menatap Sarman. Wajahnya mencoba tenang, tapi jemarinya bergerak gelisah di atas lutut. "Aku nggak pernah lupa," jawabnya. "Aku selalu bawa buah dan darah ayam, setiap malam Jumat." Sarman tidak langsung merespons. Ia hanya memandang lama, dalam, seolah mencoba membaca isi hati Pak Budi. Angin sore meniup rambutnya yang berantakan, dan matanya sedikit menyipit. Kelelawar emas itu, suaranya berat, nyaris seperti geraman, rakus. Kadang, ayam dan buah saja nggak cukup. Pak Budi merasakan darahnya berdesir dingin. Tenggorokannya kering, dan ia tanpa sadar menelan ludah. "Maksudmu, apa?" tanyanya dengan nada ragu, hampir berbisik. Sarman memalingkan wajah sejenak, menatap ke arah hutan yang mulai menghitam di kejauhan. Lalu ia kembali menatap Pak Budi, kali ini dengan sorot mata yang membuat bulu kuduk berdiri. Kalau dia menginginkan yang lain, Sarman berhenti sebentar, menimbang kata-katanya, "Kamu harus rela. Kalau tidak, dia akan mengambilnya sendiri." Keheningan menyelimuti. Di kejauhan, burung-burung berhenti berkicau. Seolah alam ikut menahan napas. Pak Budi hanya menatap kosong, membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang tak berani ia ucapkan. Bayangan kelelawar emas dengan mata merah menyala terlintas di pikirannya. Dan di belakang bayangan itu, wajah pucat Rani muncul. Malam itu, Jumat Kliwon, langit tertutup awan pekat. Bulan yang biasanya memantulkan cahaya pucat tertelan oleh kegelapan. Seharusnya, menjelang tengah malam, Pak Budi sudah menyelesaikan ritualnya, menaruh buah segar dan darah ayam di bawah pohon beringin. Namun, sore tadi, ayam jantan yang sudah ia siapkan tiba-tiba mati di kandang. Tidak ada tanda-tanda sakit, tidak ada luka, hanya tubuh kaku yang dingin. Darahnya sudah membeku. Pak Budi mengumpat dalam hati. Tidak ada waktu membeli yang baru di pasar. Besok saja, pasti tidak masalah, gumamnya mencoba meyakinkan diri. Ia berbaring di dipan bambu, berusaha tidur. Tapi jauh di lubuk hati, ada rasa was-was yang terus menggelayuti. Tepat lewat tengah malam, suara wos, wos, membangunkannya. Seperti kepakan sayap yang besar dan berat, memecah kesunyian malam. Suaranya semakin dekat,
disertai bau amis yang menusuk hidung. Pak Budi langsung bangkit, jantungnya berdetak kencang. Ia berlari keluar rumah, dan saat menengadah, napasnya tercekat. Di atas atap rumahnya, seekor kelelawar emas raksasa bertengger. Tubuhnya besar, hampir sebesar kambing, dengan bulu berkilau seperti logam yang memantulkan cahaya samar dari celah awan. Matanya merah menyala, menatap tajam ke arah Pak Budi. Sayapnya terbentang lebar, ujungnya hampir menyentuh tanah di kedua sisi rumah. Dada Pak Budi terasa sesak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya terkunci di tenggorokan. Tiba-tiba, suara jeritan memecah malam. "Budi!" Itu suara Siti, dari dalam rumah, panik, putus asa, dan penuh ketakutan. Pak Budi tersentak. "Rani!" teriaknya, lalu berlari masuk. Di kamar, ia mendapati Siti berlutut di samping ranjang, wajahnya basah oleh air mata. Di atas kasur, Rani tergeletak diam. Wajahnya pucat pasi seperti kertas, bibirnya membiru. Di leher kecilnya, terlihat 2 lubang kecil, seperti bekas gigitan, dan dari lubang itu menetes darah tipis yang mengalir membasahi bantal. "Rani, anakku," suara Pak Budi bergetar. Ia mengguncang tubuh putrinya, berharap ada respons. Tapi tidak ada gerakan. Dada kecil itu tak lagi naik turun, napasnya sudah berhenti. Siti menjerit histeris, suaranya melengking memecah malam. Tangannya gemetar memegangi kepala Rani, seakan mencoba menghangatkannya kembali. Pak Budi memeluk tubuh mungil itu erat-erat, air mata jatuh membasahi rambut anaknya. Hatinya seperti diremas. Semua demi keserakahan, semua demi perjanjian terkutuk itu. Di luar, suara kepakan sayap kembali terdengar, menjauh. Meninggalkan rumah itu dalam sunyi yang mengerikan. Hanya suara tangis Siti yang menggema di antara tembok dingin, sementara kelelawar emas menghilang di kegelapan hutan. Sejak malam itu, hidup Pak Budi runtuh seperti rumah yang atapnya tersapu badai. Semua yang dulu terasa manis, uang berlimpah, rumah yang ia perbaiki, dagangan yang laris, kini berubah menjadi racun yang menggerogoti hatinya. Setiap lembar uang di tangannya seakan memantulkan wajah pucat Rani, bibirnya membiru, dan mata kecilnya yang tak pernah terbuka lagi. Siti, istrinya, tak pernah lagi menatapnya sama. Mata perempuan itu kini penuh benci dan penyesalan. Ia jarang bicara, dan ketika suaranya terdengar, itu hanya untuk mengucapkan kalimat yang menusuk hati. "Kalau saja kamu gak serakah, Rani gak akan mati." Pak Budi mencoba memutus semua ini. Ia menghindari hutan, tak lagi membawa buah atau darah ke pohon beringin. Ia membuang semua tanda-tanda ritual, berharap perjanjian itu berakhir. Tapi malam demi malam, pohon beringin itu hadir kembali dalam mimpinya. Tinggi, tua, dengan akar-akar yang melilit seperti ular raksasa. Dalam mimpinya, ia selalu mendengar kepakan sayap, wos, wos, dari kejauhan, makin lama makin dekat. Dan di ujung kegelapan, mata merah itu selalu menatapnya. Setiap kali terbangun, napasnya tersengal, keningnya basah oleh keringat dingin. Ia tahu, kelelawar emas itu belum selesai dengannya. Orang-orang di kampung hanya tahu satu cerita, anak Pak Budi meninggal mendadak karena sakit. Mereka melayat, mengucapkan belasungkawa, dan pergi. Tidak ada yang tahu bahwa di balik itu, ada perjanjian terkutuk yang ditandatangani dengan keserakahan. Pak Budi tahu. Ia tahu betul. Itu harga yang harus dibayar atas kesepakatannya malam itu, di bawah pohon beringin yang sunyi, harga yang terlalu mahal untuk ditebus. Harta bisa datang dengan cepat, tapi jika dibayar dengan nyawa orang yang dicintai, itu bukan rezeki, itu kutukan. Dan sejak hari itu, setiap kali kelelawar melintas di langit malam, walau sekecil apapun, Pak Budi hanya bisa memejamkan mata. Di balik kelopak matanya, ia selalu melihat senyum kecil Rani, tawa polosnya yang pernah mengisi rumah ini, tawa yang kini hanya hidup sebagai gema di dalam hatinya, tak akan pernah kembali. Ingat ya, bagaimanapun kondisi ekonomimu, sebaiknya hindari dan jauhi yang namanya pesugihan apapun jenisnya. Berusahalah dengan jalan yang halal. Terima kasih.